Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue pengen coba jelasin bagaimana sih caranya mixing ya. Mungkin banyak teman-teman pemula yang baru bermain di dalam dunia digital audio workstation, ataupun ada teman-teman yang sudah lama bermain DAW dan masih bingung tentang mixing ataupun tahapan-tahapan mixing. Di sini gue pengen coba jelasin mengenai permixingan duniawi. Mungkin di luar sana sudah banyak sekali teori-teori yang beredar mengenai mixing itu apa, ataupun definisi-definisi mixing itu apa ya. Di sini gue pengen coba jelasin berdasarkan ini pemahaman gue aja mengenai mixing. Mixing itu adalah sebuah proses pengolahan data multitrack audio ataupun single track audio yang nantinya diolah di dalam DAW dan hasilnya bisa didengar lebih baik lagi atau lebih enak lah dan diterima banyak orang. Oke, sampai situ aja mungkin definisi mixing yang bisa gue berikan. Mungkin sudah banyak teori-teori ataupun definisi lain yang sudah belajar, teman-teman bisa pilih aja referensi tersebut. Nah, di sini gue pengen lebih tekankan mengenai mindset mixing. Jadi mixing itu bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah memiliki mindset ya. Mindset itu adalah atau dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah berpengalaman ya, berarti teman-teman sudah yakin dengan proses yang teman-teman lakukan. Di sini gue pengen coba jelasin mengenai bagaimana proses terbentuknya sebuah mindset ketika teman-teman mixing. Yang pertama itu adalah DAW. Ketika teman-teman pengen coba bisa mixing, pastikan teman-teman sudah bisa menggunakan lah ya DAW yang teman-teman gunakan ya. Di sini lebih ke arah teman-teman tuh sudah menguasai ya banyak hal mengenai DAW yang teman-teman gunakan, karena nantinya itu akan ngebantu banget ketika teman-teman pengen coba mixing ataupun mau coba post pro dari data-data yang sudah teman-teman kerjakan gitu sebelumnya. Nah, mungkin sampai situ aja untuk di poin DAW. Jadi yang pertama itu teman-teman harus menguasai secara penuh terhadap DAW yang teman-teman gunakan. Untuk poin yang kedua adalah teman-teman harus bisa melakukan proses recording. Nah, itu dia. Karena ini pasti yang nonton ini kebanyakan yang udah recording ya. Gak mungkin kalau misalkan mereka udah terima data itu udah bukan noob lagi, udah pro mungkin lah ya. Jadi ketika teman-teman pengen coba dapat hasil mixingan yang bagus, itu dia, teman-teman harus bisa membuat data audio yang bagus ya. Jadi pada saat proses recording ini teman-teman harus maksimalkan, seperti teman-teman mencari sinyal input yang ideal, terus metode perekamannya, terus pemilihan alat untuk recording, karena nantinya hasil yang bagus itu akan bisa membantu hasil mixingan teman-teman itu akan lebih mudah dikerjakan dan lebih bagus gitu hasilnya. Karena banyak sekali teman-teman yang beranggapan bahwa nanti bisa diedit, nanti bisa di mixing. Padahal semuanya itu tidak benar, karena hasil data audio yang bagus itu berasal dari hasil rekaman yang bagus. Jadi sumber teman-teman yang teman-teman buat itu harus bagus dulu. Jangan sampai beranggapan ya nanti bisa diedit. Enggak begitu ya. Jadi pastikan ketika teman-teman pengen belajar mixing, teman-teman harus belajar bagaimana sih cara membuat data audio yang bagus. Oke, sampai situ untuk poin kedua. Untuk poin ketiga ini lebih ke arah routing ya. Routing itu lebih ke arah placement penempatan suatu suara ya, seperti mengurutkan sinyal audio, terus memberi susunan-susunan audio prosesor ataupun plugin. Itu teman-teman masuk ke dalam teori-teori routing. Jadi routing itu pada intinya menguasai urutan pembagian suara. Itulah routing. Kalau nggak salah gue pernah bikin videonya routing itu mengenai routing channel ya, ngebagi sinyal, ngirim sinyal, terus urutan plugin tuh kalau nggak salah pernah gue bikin video tentang routing. Kemudian teman-teman harus bisa ngebalance. Nah, itu dia, balance itu artinya membagi suara berdasarkan porsinya. Misalkan teman-teman mixing gitar vokal, siapa yang pengen jadi poin tujuannya gitu. Tujuan itu seperti misalnya gitar vokal ya kan, yang mau jadi tujuannya itu siapa ya kan. Jangan sampai dua-duanya dituju, harus dipilih salah satu. Misalkan gitar vokal ya sudah pasti ada orang yang nyanyi, berarti kita harus fokus pada yang nyanyi ya. Jangan sampai ketika balancing, wah ini gitarnya digedein, vokalnya kecilin, nanti kedengerannya nggak enak ya. Jadi harus ada, kalau banyak orang bilang tuh istilahnya king and queen, siapa yang jadi rajanya dan siapa yang jadi ratunya. Nah, jadi teman-teman harus mengerti mengenai balancing. Balancing itu bukan berarti rata. Jadi balancing itu membagi suara berdasarkan porsinya. Jadi di balancing nantinya ada urutan pembagian level berdasarkan porsinya dan pembagian panning berdasarkan kebutuhannya. Kemudian yang nantinya akan banyak itu lebih ke plugin, ke knowledge ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin coba membuat sebuah mindset mixing, pastikan teman-teman sudah menguasai banyak mengenai penggunaan dari audio prosesor yang sudah beredar ya. Karena kan plugin itu kan banyak ya. Plugin itu kan berasal dari audio prosesor ya, hardware-nya. Jadi teman-teman harus menguasai ya bagaimana cara kerjanya, terus bagaimana penggunaan
penggunaannya, apa nantinya dampaknya ketika menggunakan plugin tersebut. Karena di audio prosesor ini akan banyak sekali hal-hal yang harus teman-teman ketahui nantinya, supaya apa yang pengen teman-teman lakukan itu tepat ya, tepat sasaran. Jangan sampai gue pengen kasih reverb vokal tapi dikasihnya plugin equalizer, itu kan nggak bener ya kan. Nah makanya kita harus mengetahui plugin. Jadi kita harus menguasai banyak dan mengetahui tentang plugin-plugin yang sudah beredar. Mungkin videonya sampai sini dulu, nantinya akan gue coba jelaskan secara beberapa detail-detailnya, terutama pada plugin knowledge, karena di plugin knowledge itu agak sedikit banyak teori-teori yang basic lah bisa gue bilang untuk teman-teman ketahui mengenai cara penggunaannya nantinya. Ya mungkin videonya sampai sini aja, sorry banget kalau misalkan ada beberapa kesalahan informasi yang gue berikan di video ini. Teman-teman bisa beri masukan, saran ataupun komentar di video ini. Thank you for watching this video. SB Project, ciao.